Halo saudara, saya Badrus Bangkit dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan yang sekaligus anggota DPR RI Dapil Madura. Beliau adalah Haji Safiuddin SOS MH. Halo Abah, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast, Abah. Ya, makasih banyak yang bisa diundang di podcast 0% ini, luar biasa. 3 pertanyaan, Pak. Siap. Yang mungkin ini mewakili dari sejumlah orang yang menyampaikan ke saya. Baru-baru ini PKB mendaftarkan bacalek ke KPU. Berapa target? Ya, kita kan ekspektasi ya, jadi kita harus optimis di dalam kita bagaimana untuk merebut kekuasaan ini, karena memang di dalam perebutan kekuasaan ini kita bagaikan perang lah. Jadi beberapa strategi, beberapa usaha dan ikhtiar itu bukan penting, tapi yang paling ditekankan kepada kader internal saya adalah bagaimana kita melakukan politik persahabatan, terutama di internal. Ke eksternal pun kita tidak akan melakukan seperti perang yang sampai bacok-bacokan dan lain-lain, karena dalam politik ini kan tidak pakai celurit, tidak pakai senjata kan gitu kan. Kita harus melakukan komunikasi yang intensif, persahabatan dengan semuanya, sehingga bagaimana kita meraup konstituen ini untuk mendukung suara PKB. Alhamdulillah sudah solid di PKB. Berapa kursi targetnya, Ya, Pak? target kita pertama sebetulnya bagaimana merebut posisi pucuk pimpinan di DPRD. Ketua DPR harus kita rebut, dan kemarin kan dapat 10 kursi, itu partai lain yang merebut posisi puncak itu. Alhamdulillah saya punya ekspektasi bisa mencapai 12 kursi lah. 12 kursi. Karena ada 6 dapil, mungkin di dalam satu dapil kita mempunyai sesuai target itu 2 kursi gitu kan. Kenapa begitu yakin, Pak? Karena gini, kita ini punya strategi bagaimana penguatan internal dan melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Di dalam komposisi internal saya, kader-kader PKB baik dari ranting, baik dari PAC sampai DPC solid. Tidak ada satu kader pun yang keluar dari partai PKB. Dan secara eksternal ini ada beberapa kader partai yang potensial. Saya tidak akan menyebut nama di sini, yang akan masuk ke kita, sehingga menjadi sumbangsih untuk perebutan kursi di dapil yang ada. Karena kita menambah amunisi dari partai lain yang take over pindah ke partai kita, partai PKB. Gitu. Kenapa harus PKB sih, Bah? Kita masyarakat Kabupaten Bangkalan, kenapa harus PKB? Ya, yang harus kita coblos. Karena memang secara kultur politik ya, ini siapapun lah di Bangkalan ini yang jelas dalam hati nuraninya pasti konstituen PKB gitu kan. Tinggal bagaimana yang tercerai-berai ini kita satukan, bagaimana yang tertinggal kita jemput. Jadi bagaimana pucuk pimpinan di DPRD Kabupaten Bangkalan yang selama 3 periode kalau tidak salah ketua DPRD ini selalu kader partai PKB, maka 2024 saya yakin dan mudah-mudahan diiringi dengan takdir bahwa kekuasaan di DPRD ini kita akan rebut kembali gitu. Baik. Terakhir, Mbak, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan menuju ke pemilu kada tahun 2024? Ya, pertama saya ingin masyarakat Bangkalan ini guyup, ini pesta demokrasi ya kan. Terus yang kedua saya berharap para masyarakat Bangkalan untuk bagaimana hadir ke TPS, karena disitulah kita bisa berkontestasi, kita akan memberikan hak suara kita, memilih calon-calon pemimpin di Kabupaten Bangkalan ini. Terus yang kedua, saya juga berharap kepada teman-teman yang di bawah, arus bawah, bahwa PKB sekarang ini adalah partai milenial, partai terbuka, partai nasionalis. Kalau religius sudah penting, sudah pasti itu, karena kader-kader PKB adalah semuanya adalah kader Nahdlatul Ulama. Saya berharap bahwa kultur yang ada mari kita rebut kembali, sehingga izinkan supaya ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ini adalah kader NU dan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.